Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Di dalam video kali ini kita akan membahas ya rekomendasi dan trading plan ya untuk 9 April 2026. Oke, langsung aja deh kita mulai deh teman-teman ya. Untuk saham RC nih. Nah, jadi kalau kalian perhatikan nih saham RC ini sebenarnya di time frame besarnya dia ini sudah mulai transisi Kak ya, dari tren bullish menuju tren bearish ya. Karena apa? Karena trennya sudah dijebol nih. Nah, ya sudah dijebol. Artinya tren bullish ini sudah nggak valid dan sekarang dia sudah mulai bergerak di dalam tren bearish. Nah, ini area tersebut Kak ya. Kita dapat dari menggunakan Fibonacci nih, kita tarik dari atas ke bawah. Nah, dapatlah ya rasio 0,5 dan 61,8% ya. Nah, jadi nih kalau kita compare ke time frame yang lebih kecil, nah lu harus hati-hati nih ya. Kalau lu sudah masuk di bawah harga, nah ini nanti ini ketika bursa buka nih, kalau sudah muncul candle merah ya, candle kecil, nah itu sebaiknya lu cut dulu. Kalau lu ada rencana mau masuk, jangan masuk dulu temen ya. Karena apapun itu saham RC ini sudah mulai bergerak di dalam tren bearish ya. Dia naik sampai sini, besar kemungkinan bisa diseret lagi ke bawah. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Adaro. Nah, untuk saham Adaro juga sama aja temen ya, sesuai dengan planning kita di left nih ya. Jadi sebenarnya ya saham Adaro ini masih ada potensi nih turun sampai ke area support tersebut nih. Karena apa? Karena kalau kita perhatikan di time frame besarnya, dia ini sudah kena nih Kak ya ke dalam area resisten kuatnya nih Kak ya. Nih kalian perhatikan nih ya, yang lingkar biru ini ya. Dan stokastiknya juga mengarah ke bawah, artinya masih ada potensi penurunan. Nah, jadi ya turunnya bisa sampai ke area tersebut nih. Kemarin planning kita ada dua. Yang pertama dia bisa langsung turun terus sampai ke area tersebut. Yang kedua dia bisa naik dulu nih sampai sini baru turun. Nah, tampaknya dia mengikuti plan yang pertama. Nah, jadi kalau kalian ada rencana mau masuk, misalkan nih di sini terkonfirmasi candle reversal, nah itu bisa kalian coba untuk masuk. Nah, tapi kalau candlenya lanjut merah, nah lebih baik kalian bisa tunggu di area ya garis merah tersebut temen ya. Kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Medco nih temen ya. Nah, untuk saham Medco juga nih kalau kita perhatikan nih di weekly time frame-nya dia bergerak di dalam tren bullish. Ini jelas sekali loh temen ya. Nah, tapi permasalahannya di sini ya nih, dia udah bergerak di dalam tren bullish, dia masuk ke dalam area pentingnya nih, demand zone nih, base nih temen ya. Kalau kalian sudah belajar di video yang kelima ya. Nah, tapi permasalahan di sini stokastiknya ini masih mengarah ke bawah, masih menuju ke bawah, artinya masih ada potensi penurunan. Nah, jadi kalau udah seperti ini, kita entry-nya bagaimana? Kita harus lihat nih Kak, kita harus bedah lagi nih untuk target ya. Kalian tahulah temen ya, kalian bisa ukur menggunakan Fibonacci ya, tarik dari atas ke bawah untuk target ya. Nah, sebenarnya nih kalau kita compare nih Kak ke time frame daily nih ya, lu bisa tarik nih garis miring seperti ini ya, atau lu bisa compare lagi nih ke time frame lebih kecil lagi untuk melihat harga yang lebih jelas lagi nih. Contoh di H4 nih, contoh nih teman ya. Ini lu bisa tarik nih, kalau kita perhatikan di time frame H4 dia ini masih bergerak di dalam tren bearish. Jadi apapun itu selagi nih ya garis kuning ini tidak dijebol ke atas, nah tren bearishnya masih valid. Nah, jadi kalau saya mau masuk nih di saham Medco nih, lebih baik saya tunggu harga naik dulu nih Kak, melampaui area MA-nya nih ya, melampaui area MA-nya, biarkan aja dulu dia naik ya, jangan takut ketinggalan momentum dan lain sebagainya, santai aja ya. Nanti kalau dia sudah naik, ingat sekali lagi jangan pernah masuk di ujung-ujung harga, tunggu dia koreksi ya. Untuk mengetahui dia koreksinya sampai mana, ukur menggunakan Fibonacci. Ini nanti bisa kalian tandai di rasio 0,5 dan 61,8%. Untuk apa? Untuk entry. Nah, nanti kalau kalian mau entry ya kalian harus tunggu dulu dong harganya masuk ke dalam area penting tersebut ya. Nanti ketika harga sudah masuk ke dalam area penting tersebut, ingat bukan berarti kalian bisa main hajar-hajar aja. Stokastiknya perhatikan dulu Kak ya, konfirmasi harga perhatikan dulu. Kalau itu sudah terjadi baru bisa dieksekusi. Take profitnya jangan langsung di ujung harga, di resisten terdekatnya dulu. Stop lossnya bisa di sini temennya nih ya, bisa di sini ya, atau di sini. Nah, itu bisa kalian tonton deh di video yang terbaru tuh, yang paling bawah tuh temen ya. Saya itu menentukan stop lossnya di mana tuh, kalian tonton deh ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham kaki nih temen ya. Nah, untuk saham kaki sebenarnya kemarin udah ada dua plan nih kita bahas nih. Plan yang pertama tipe agresif temen ya, dia jebol lu masuk. Targetnya bagaimana? Targetnya bisa lu ukur nih daripada lebar ya. Sideways ini sebenarnya bukan sideways, base temen ya. Nah, jadi sebenarnya udah lu harusnya sudah melakukan take profit nih seharusnya temen ya, kalau lu tipe agresif ya. Ini sebenarnya bukan sideways loh, ini base temennya. Kalau sideways itu range-nya tuh pergerakannya besar. Nah, ini kalau sempit-sempit seperti ini base nih temennya. Nah, jadi kalau lu belum masuk nih bagaimana? Jangan masuk di ujung-ujung harga ya. Kalau lu belum masuk ya, belum ada kesempatan nih buat masuk, tunggu dia retest. Ini pasti akan ada. Jadi santai aja, lu nggak usah takut kehilangan momentum dan lain sebagainya. Dia naik terus ke ujung harga nggak bakal temennya. Pasti akan ada yang namanya penurunannya nih, koreksinya pasti akan ada nih ya. Jadi tunggu aja, sabar ya. Ini adalah sebuah proses yang harus dilalui sebuah market, dari ini pasti akan terjadi ya. Nah, nanti lu bisa entry ketika dia retest. Nah, ketika dia retest juga tidak asal sembarangan ya, stokastiknya nih harus berada di bawah, lalu konfirmasi harganya nih harus mendukung, baru lu bisa eksekusi. Nah, kira-kira seperti itu untuk saham kaki. Oke, kita lanjut lagi untuk saham bumi. Nah, untuk saham bumi juga sama Kak ya. Kalau saya mau entry nih temen ya, saya biarkan dulu harganya ini naik melampaui area MA-nya
ya. Nah, nanti ketika harganya sudah melampaui area MA-nya, saya nggak pernah mau entry di ujung-ujung harga. Apapun itu saya akan tunggu dia koreksi. Nah, untuk mengetahui dia koreksinya sampai mana, ukur menggunakan Fibonacci. Bisa ditandain di rasio 0,5 dan 61,8%. Untuk apa? Untuk kalian entry. Nah, nanti ketika harga sudah masuk dalam area tersebut, ingat jangan langsung main dihajar aja. Pastikan nih konfirmasi stokastiknya mendukung, reaksi harga yang mendukung, baru deh ya kalian bisa eksekusi ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham RC. Nah, untuk saham RC juga sudah mulai transisi nih Kak ya. Sudah mulai transisi nih. Kemarin kita bilang ya, selagi garis kuningnya tidak dijebol, trend bearishnya masih valid. Nah, kalau udah jebol ke atas ya udah beda lagi, udah beda cerita lagi, temen ya. Jadi bagaimana kalau saya mau entry? Ya kalau saya nggak pernah mau nih main hajar-hajar di sini aja. Ingat temennya, bisa terjadi false break loh kalau lu main hajar-hajar aja ya. False break itu maksudnya apa Kak? Dia memang sudah jebol nih Kak. Nah, tapi nanti ketika bursa buka bisa langsung jebol lagi ke bawah. Nah, itulah yang disebut sebagai false break atau penembusan palsu, temen ya. Nah, jadi kalau saya mau entry ya, saya tunggu dulu harganya ini melampaui area MA-nya. Ya santai aja trading itu, temen ya. Dia melampaui area MA-nya, nah nanti tidak mau saya masuk di ujung-ujung harga, tunggu dia koreksi. Untuk mengetahui dia koreksinya sampai mana, ukur menggunakan Fibonacci. Nah ya, jadi kira-kira seperti itu. Coba deh tonton ya, di videonya ada tuh caranya temen ya. Kalau kalian nggak ngerti ya jangan masuk dulu, tonton dulu videonya ya. Oke, kita lanjut lagi nih untuk saham BP. Nah, untuk saham BP juga nih Kak ya, saya belum masuk juga nih, saya biarkan dulu harganya nih. Kalau memang dia masih naik, nanti biarkan aja dulu ya. Harganya naik, kalian gak usah FOMO, karena kalau kalian main hajar-hajar di sini aja, kalian udah ketinggalan jelas. Teman-teman, meskipun nih saham BP ini di time frame besarnya dia bergerak bullish, bukan berarti lu bisa main hajar-hajar aja. Dia biarin aja naik, temennya. Nanti kalau dia di ujung-ujung harganya nih sudah muncul nih candle reversal, temennya, atau candle pembalikan sebuah tren, baru deh lu bisa ukur menggunakan Fibonacci, tentuin ya di 0,5 dan 61,8, konfirmasi stokastik dan candle yang mendukung, baru kita hajar ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu untuk trading plan hari ini temen ya.